Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Etika Profesi. Kali ini kita sudah masuk ke detik-detik akhir ya. Kita sudah masuk ke tatap muka ke-14. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal, sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, maka di tatap muka penutup kita di semester ini ya kita akan berikan beberapa contoh kasus etika profesi. Nah, diharapkan setelah melihat atau membaca berbagai kasus yang nanti disajikan, diharapkan rekan-rekan mahasiswa bisa memberikan tanggapan ya, jangan hanya dibaca aja sambil manggut-manggut gitu ya. Silahkan Anda bisa pilih. Di sini ada beberapa kasus yang saya berikan sebagai contoh. Silahkan dipilih mana yang ingin diberikan tanggapan ya, bagaimana Anda menyikapi fenomena atau kasus yang terjadi tersebut. Nah, usahakan kaitkan dengan juga materi-materi yang sudah kita pernah pelajari selama semester ini. Silahkan Anda kaitkan, kira-kira ini terkait dengan materi yang ini ya. Misalnya Anda mengambil sikap seperti ini atau Anda mendukung sikap itu ya, misalnya kenapa, tentu harus ada dasarnya. Nah, kaitkan atau berikan dasar atas tanggapan Anda tersebut dengan materi-materi yang sudah kita pernah pelajari gitu ya. Nah, kita lihat dulu kasus yang pertama. Di sini mungkin Anda pernah ya, kalau Anda sering lihat berita itu pernah nih dengar kasus ini. Sewa helikopter untuk perjalanan pribadi. Nah, di sini dalam kasus ini ICW melaporkan Ketua KPK ya, Bapak Firly Bahuri ke Bareskrim Polri ya, dengan dugaan adanya gratifikasi saat menyewa helikopter. Nah, dinyatakan di sana pada dasarnya bahwa beliau dinilai mendapatkan gratifikasi berupa diskon dari harga sewa helikopter tersebut. Padahal penggunaan helikopter tersebut digunakan untuk perjalanan atau kepentingan pribadi, ya, bukan atas nama badan yang diwakilinya. Nah, ya kan, bukan atas nama KPK. Nah, di situ dalam laporannya ya dinyatakan bahwa seharusnya penggunaan helikopter tersebut ya, kalau hanya untuk kepentingan pribadi mungkin dirasa ya merupakan tindakan yang bergaya hidup mewah, yang dianggap bertentangan dengan kode etik bagi profesinya. Nah, kemudian dalam sidang yang dilakukan oleh asosiasi ataupun organisasi profesi tersebut, dalam hal ini oleh Dewan Pengawas gitu ya, dinyatakan bersalah dalam sidang etik yang diputuskan pada tanggal tersebut. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana dengan kasus ini tanggapannya? Nah, tanggapannya Anda bisa tuliskan di LMS. Nanti jangan lupa memberikan identitas, kemudian kasus mana yang dipilih ya, nomor kasus, misalnya kasus nomor 1 atau kasus nomor 2 atau kasus nomor yang lain gitu ya. Salah satu saja, tidak perlu semuanya. Salah satu kasus yang sekiranya menarik untuk diberikan tanggapan menurut Anda. Kemudian yang kedua, adanya konten viral tenaga kesehatan yang terkait dengan kode etik di media sosial. Nah, di sini mungkin juga pernah ya melihat atau mengetahui bahwa ada seorang dokter gitu ya yang membuat konten yang diunggah di media sosial, di mana walaupun itu juga terkait dengan aktivitas kegiatan dalam profesinya kedokteran, tetapi dirasa unggahan tersebut tidak bernilai edukasi ataupun mungkin malah menimbulkan
keributan ataupun menimbulkan protes dari masyarakat, ya, karena dianggap kurang beretika gitu ya, dimana dalam konten tersebut memuat pekerjaan yang dilakukan ya, dimana nih walaupun tidak nampak secara utuh seperti itu, tapi apa yang dilakukan tergambar bahwa kegiatan itu adalah pengecekan bukaan saat kelahiran ya, walaupun untuk seorang dokter kandungan mungkin hal yang biasa ya dilakukan ya, tetapi dianggap dalam tayangan tersebut ya kurang etis untuk disebarkan di media sosial gitu ya, sehingga dengan berbagai proses akhirnya bahwa itu dianggap melanggar kode etik gitu ya. Nah, silahkan Anda cermati, atau mungkin Anda juga misalnya ingin memperoleh informasi tentang kasus-kasus tersebut, Anda bisa cari ya di berbagai referensi, terutama di informasi yang ada di media sosial. Kemudian ada juga kasus Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI yang meminta media untuk mematuhi kode etik jurnalistik. Nah, ya. Jadi ternyata ya ada juga kode etik dari bagi mereka yang berprofesi sebagai jurnalis ya. Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia itu meminta pemimpin dan pemilik media di seluruh Indonesia untuk mengedepankan kode etik jurnalistik. Ya, khususnya di sini dalam kasus ini adalah dalam pemberitaan terkait virus corona. Nah, seringkali kita harus ya apabila kita menerima informasi, diharapkan masyarakat bisa membaca ya, mengecek ya sebelum melakukan penyebaran. Nah gitu ya. Demikian juga bagi mereka yang berkecimpung di jurnalistik, diharapkan mereka juga memberikan berita yang benar-benar akurat, yang jangan sampai membuat masyarakat itu malah panik gitu ya. Bagaimana jurnalis ini bisa membantu pemerintah agar apa yang terjadi saat ini ya, pandemi, bisa diatasi gitu ya, bisa dilakukan hal-hal yang memang mendukung program pemerintah. Nah, bagaimana Anda bisa cermati kasus ini? Bila mana perlu Anda ingin mencari tambahan referensi atau melihat lebih jauh kasusnya, karena di sini saya mungkin uraikan terbatas saja. Kalau Anda ingin mengetahui, Anda bisa cari juga di referensi-referensi yang tersedia. Kemudian di sini terkait dengan kode etik advokat ya, di mana Egy Sujana katanya dilaporkan ke polisi, tetapi kuasa hukum beliau mengatakan bahwa hal tersebut ya, pelaporan tersebut dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik advokat. Nanti silahkan Anda cermati untuk kasus ini ya, apa yang terjadi dan bagaimana. Misalnya kalau di sini dinyatakan bahwa menurut pengacara Egy Sujana ini, bahwa pelaporan tersebut dinyatakan bahwa malah merupakan ya dugaan pencemaran nama baik ya, dan juga dikatakan bahwa karena Egy itu merupakan seorang advokat ya, di mana seorang advokat itu dilindungi ya oleh kode etik maupun undang-undang yang lain, sehingga tidak bisa begitu saja dilaporkan. Nah, bagaimana? Apakah advokat ini ternyata kebal hukum atau bagaimana? Nah, silahkan Anda bisa cermati, Anda bisa berikan tanggapan. Silahkan bila mana mau menambahkan dengan referensi-referensi lain yang ada. Kemudian juga kasus kelima, di mana di sini dengan judul AFTEC ya, Asosiasi Fintech Indonesia,
mendorong perusahaan fintech untuk melindungi nasabahnya menggunakan kode etik. Nah, kita juga sering dengar ataupun melihat ya di berbagai media bahwa dengan adanya perkembangan finansial teknologi di Indonesia, ya tentu seringkali masyarakat ya bisa saja banyak akan mendapatkan dampak positif ataupun negatif. Ya, banyak kasus-kasus itu ya yang sering kita lihat ataupun kita dengar bahwa mereka merasa dirugikan ya dengan adanya finansial teknologi, walaupun sebagai masyarakat yang lain menyatakan bahwa mereka merasa diuntungkan dengan adanya finansial teknologi ini. Nah, bagaimana kedua hal tersebut ya, kedua sisi tersebut ya, ada kebaikan, ada kekurangannya. Bagaimana kita sebagai masyarakat agar tidak ya merasakan atau tidak mengalami kerugian dari adanya teknologi di bidang finansial ini. Nah, tentu di sini ya Asosiasi Fintech Indonesia itu sendiri sudah menyarankan agar adanya kode etik. Nah, nih di era-era sebelumnya tentu belum ada kode etik di bidang finansial teknologi. Tetapi karena ada berbagai macam keluhan, ada berbagai macam kasus, maka dirasa perlu untuk membentuk kode etik agar terutama juga konsumen sebagai pengguna dan tentunya bagi produsen juga ya sebagai penyedia jasa finansial teknologi tentunya harus juga mendapatkan perlindungan bila mana terjadi kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, silahkan kasus ini tentu juga menarik ya karena penggunaan finansial teknologi di Indonesia semakin meningkat ya walaupun hal-hal yang merugikan atau kasus-kasus yang merugikan juga marak terjadi. Nah, di sini kita harus cermat ya, kita harus bisa memilih dan memilah ya, jangan sampai inginnya mengikuti perkembangan teknologi tetapi justru kita yang kurang bisa menggunakannya atau justru malah mengalami kerugian. Kemudian kasus berikutnya adalah manajemen Grab yang meminta kalau pengemudi tidak setuju dengan kode etik yang ada silahkan keluar. Nah, seperti itu. Jadi di sini mereka atau manajemen Grab di sini mengharapkan bahwa para mitranya ya, mitra di sini atau pengemudi yang tergabung dalam perusahaan tersebut ya mentaati seluruh peraturan ya ataupun kode etik yang ada. Nah, kalau enggak setuju ya silahkan keluar. Nah, padahal di sini dikatakan bahwa para pengemudi itu adalah mitra Gojek. Nah, padahal kalau mitra itu seharusnya ya kan kedudukannya sama ya, bermitra. Nah, tetapi di sini seringkali para pengemudi tidak punya pilihan, mau nggak mau gitu ya harus mentaati semua kebijakan yang dikeluarkan. Nah, adil atau tidak atau bagaimana menurut pandangan Anda seharusnya baik dari sisi perusahaan ataupun dari sisi pengemudi sebagai mitra ataupun mungkin dari sisi masyarakat apa yang sebaiknya dilakukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan transportasi online ini juga sangat mendukung bagi kemajuan ataupun kemajuan ekonomi ataupun juga banyak membantu aktivitas kita ya sehari-hari dalam berbagai bidang terutama transportasi. Nah, seperti itu. Silakan Anda berikan tanggapan yang sekiranya bisa Anda kaitkan juga dengan berbagai materi yang sudah kita pelajari. Nah, jadi
itu tadi ya, ada 6 pilihan kasus yang saya bisa berikan, yang saya rasa setidaknya kasus-kasus tersebut pernah kita dengar ya, walaupun tidak kita alami sendiri, tetapi bisa jadi kita bisa belajar dari berbagai kasus yang ada, agar jangan sampai kita mengalami hal-hal tersebut ya. Bagaimana menanggapinya, bagaimana kita harus bersikap, silahkan nanti Anda tuliskan di LMS ya, sebagai penutup materi kita di semester ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.